Yang kami hormati Bapak Muhammad Saifuddin Kasudok Tadi Pendoso, yang kami hormati Pak Sudinatno Kepala Sekolah sehingga kami dan pemateri dan Ibu Ani serta Bapak Ibu guru semuanya yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa workshop sebagai awal dari proses yang akan kita lalui 1 tahun ke depan. Semoga kita berharap dengan workshop ini proses pembelajaran kita menyenangkan, kemudian isi sesuai dengan tuntutan dunia usaha, dan kita prosesnya kolaborasi, kemudian kita aktifkan komunitas belajar. Semoga proses ini, harapan ini bisa berlangsung, dan workshop ini diikuti oleh 26 guru, dan kami undang juga staf PU untuk proses pembuka di acara pembukaan ini. Yang kami hormati Kepala Subbagian Usaha Bapak Muhammad Saifuddin Hakim MPDI, yang kami hormati pemateri DSM dari SMK Negeri 1 Panji, Pak Dimas dan Bu Ani, kemudian yang kami banggakan teman-teman guru SMK Negeri 1 Cermin dan staf tata aplikasi. Syukur alhamdulillah hari ini acara seremoni workshop kita bisa kita mulai. Mungkin nanti bisa disampaikan ke Pak Kacap, Pak Subak, bahwa kami pernah merencanakan purnawiyata wisuda. Perencanaannya di Pak Kacap yang lama, pelaksanaannya di Pak Kacap baru. Pak Kacap baru ini baru dilantik dan belum kemana-mana. Akhirnya kami ambil gimana kalau Pak Kacap rojo pertamanya di SMK Cermin. Kami undang Pak Kacap di SMK Cermin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tanzilu barakat wa bi taufiqihi tataqabbalu ghayat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wal mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi wa ala ashabihi bi sunanihi wa adabihi ila yaumil ma'ad. Yang saya hormati Kepala SMK Negeri 1 Cermin, Mas Suci, yang sebelumnya sudah sebelum jadi kepala sekolah, sahabat saya, Bapak Ibu pemateri dan guru setara pendidikan SMK Negeri 1 Cermin yang berbahagia. Puji syukur dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang Maha memberi nikmat kepada kita. Semoga ungkapan syukur ini seperti yang Allah janjikan, kita digolongkan menjadi abdan syakur, apa yang menjadi bersyukur kepada Allah. Ya Allah, terus tambah nikmat kepada kita, bukan hanya nikmat materi, tapi yang materi yang lebih penting, yakni kebahagiaan kita di sekolah ini. Kita merasa bahagia di sekolah ini, tidak ada lubang. Ada yang punya masalah lubang di sekolah ini, tidak ada terpesat. Juga kebahagiaan kita di rumah. Kita akan kembali ke rumah. Sehingga kesibukan hormat kepada ibunya itu yang menyebabkan dia terlambat sampai ke sekolah. Anak surga ada.
Tapi sampai di sekolah ketiga, jadi siapa yang menghalang orang ini ke surga dulu? Setiap anak ini datang hari keempat, kelima, sudah begitu datang masuk, kamu sudah datang, kita terlambat. Dia tunjukkan kami, silakan bapak untuk kuliah. Besoknya lagi, silakan bapak mau kuliah. Dan dia tidak mau cerita. Dia simpan kebaikan dirinya itu, transaksi kebaikan itu dengan Allah, bukan dengan gurunya datang. Dan yang begini banyak, yang begini dalam kisah-kisah nyata banyak sekali. Mari kita coba. Ya. Ini Bapak mau kita lihat. Mungkin Bapak bisa menjawab. Sini. Sini kisah nyata. Ini kisah nyata dan hanya dia di film kami visualisasi. Cuma sayangnya ketika kuliah, saya hanya disangui bismillah sama orang tua. Saya hanya disangui bismillah sama orang tua. terpaksa. Ya, sama. Kalau saya pernah inginnya jadi, tapi jadi guru. Jadi kalau seorang terpaksa jadi guru, tapi ketika di jalan ini, sebagaimana fungsi yang seharusnya, ada. Kamu itu manusia, kamu itu hamba, ada itu, yaitu Allah. Jadi pendidikan apa yang harus kita berikan sama anak-anak kita di sini? Pendidikan apa? Jadi kita sudah masuki revolusi industri 4.0. Jadi 35% jenis pekerjaan akan hilang diperkirakan tahun 2025. Insya Allah, tapi kita guru tidak. Semoga ya, alhamdulillah. 65% tumbuh potensi baru berbasis TIK, Bapak Ibu. Kemudian kebutuhan domestiknya 58 juta tambahan tenaga kerja cakap pada 2030. Artinya akan ada peningkatan daya saing SDM. Kemudian era globalisasi 14,2 juta tenaga kerja cakap akan bermigrasi antar negara ASEAN. Ini kan sudah ada kerjasamanya, Bapak Ibu. Jadi nanti negara-negara ASEAN tidak usah pakai paspor, tidak usah apa, langsung aja sudah. Nah, siapkah kita
Pertanyaannya, siapkah kita mendidik anak-anak kita untuk bersaing? Dan apakah juga kita siap, Bapak Ibu, kalau kita ya sudahlah, apa yang aku dapat, ya ini sudah. Apakah kita sudah siap nanti jika ada dari Malaysia seorang guru datang, kita nggak boleh marah, ya namanya sudah ada globalisasi. Itu pertanyaannya. Kemudian untuk anak-anak didik kita, namanya generasi Z. Ya mereka digital native dan aktif pengguna sosial media memang sudah zamannya mereka lahir di zaman ini. Mereka pasti akan suka gitu. Ya akan bisa lepas dari gadget, dari apa ya, dari alat-alat TIK seperti ini. Ya akan bisa lepas. Gitu. Nah, sedangkan karena kita kemarin mengalami apa itu COVID, ya Bapak Ibu ya, itu kita memang lost learning, benar-benar lost learning. Mungkin di sini gimana Bapak Ibu? Sama ya. Ya, kita memang kesulitan banget pandemi 2 tahun itu Bapak Ibu. Kita melaksanakan PJJ, tapi kita nggak tahu bagaimana anak kita di rumah, kita nggak bisa melihat kondisi mereka di rumah bagaimana perkembangan mereka di rumah, tapi kita nggak tahu. Yang penting kita ngasih teori, kita kasih tugas, mereka harus mengumpulkan nilai, ya sesuai KKM atau tidak, betul? Betul. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Anak-anak yang cuekisasi, cuek kepada lingkungan, cuek kepada norma, cuek kepada orang tua, cuek kepada kita, gurunya. Itu memang permasalahan banyak. Sedangkan keluhan penggunaan tenaga kerja umumnya kurang tahan menghadapi tekanan. Nah itu dampaknya dari COVID kemarin Bapak Ibu. Akhirnya anak kan mental kurang gede, kurang dapat bekerja sama dalam sebuah tim, betul. Karena keseringan main kan akhirnya iya, akhirnya mereka harus nafsi kalau anak zaman sekarang bilangnya. Nah, kalau bentuk tim hanya tim game, Mobile Legends, FF, kurang dapat berkomunikasi dengan baik. Kita sama ya di sini Bapak Ibu ya, anak-anak kayaknya kok tidak ada etika sopan santun seperti itu. Ya itu karena 2 tahun itu tadi. Karena kita sudah learning loss itu tadi. Loss learning atau learning? Loss learning itu tadi 2 tahun. Kita kan nggak bisa memantau mereka. Gitu. Kurangi inisiatif dan mudah bosan. Itu kondisi anak-anak kita sekarang Bapak Ibu. Kalau kita tidak bisa menggugah mereka, empati mereka, ya hal seperti ini akan dihadapi oleh anak kita Bapak Ibu. Iya, buatnya. Jadi apakah Bapak Ibu, hati Bapak Ibu biasa saja kalau melihat mungkin anak didik kita seperti ini Bapak Ibu? Yang dibutuhkan bukan lantainya dulu sebenarnya, tapi atapnya. Nah ini yang perlu kita pikirkan bersama, bahwa birokrasi kita, kebijakan-kebijakan kita itu selalu berubah-ubah dan akhirnya membuat yang di bawah bingung pada akhirnya. Itulah yang pada akhirnya membuat lantainya retak kalau dilibatkan program rumah. Bagus memang. Kalau di sini katanya tadi saya bilang bahwa berbasis aset ya, atau aset plus. Jangan lagi kita paradigma kita adalah defisit plus, tapi pandangan kita adalah aset. Katanya Bu ini tadi pendidikan kita ini kemasukan politik gitu. Padahal kalau kita berkaca kepada 7 aset modal yang kita miliki, bahwa modal politik itu adalah masuk bagian dari aset. Hanya bagaimana kita mengelola itu lebih baik lagi. Nah, caranya bagaimana? Harus ada pemfokusan. Kalau kita mau fokus ke asetnya politik, ya kita fokus ke sana.
untuk mengambil peran bahwa kita bisa memperbaiki sebuah pendidikan. Tetapi ingat sekali lagi bahwa kita tidak bisa berjalan secara sendirian. Semua harus bersama-sama. Oke, kalau saya ambil bahasanya Bapak Kepala Sekolah, support sistemnya seperti apa? Kita punya sebuah sistem operasi nih. Kalau kita bahasanya saya bahasa orang IT ya. Kita punya sebuah sistem operasi Windows 11. Windows 11. Tetapi laptop yang kita miliki adalah Pentium 2. Bagaimana nanti jadinya? Support tidak? Sejak sederhana seperti itu. Maka apa yang perlu dirubah pada akhirnya? Windows sistem operasinya yang mengikuti Pentiumnya atau laptopnya harus mengikuti sistem operasinya. Sistem operasi yang Berarti harus turun lagi ke Windows 7 atau Windows 93 atau Windows 2000. Saya seperti itu. Yang harus berubah adalah laptopnya sebenarnya. Harus mengikuti kalau kita bahasanya Ki Hajar tadi, ya, katanya Pak Baik Ki Hajar, kodrat zamannya sudah berbeda. Kodrat alamnya, kodrat zamannya sudah berbeda. Maka oleh karena itu, yang harus berubah siapa? Ya kita ini sebenarnya. Jangan zamannya yang suruh mengikuti kita, tapi kita yang mengikuti zaman itu sendiri. Begitu dari saya, terima kasih. Gitu seperti itu. Nah, bagaimana cara kita menghadapi kondisi anak seperti ini, Bapak Ibu? Apakah kita tetap dengan kekerasan yang seperti dulu? Ya kan nggak mungkin. Jadi kita mencari cara lain. Kita mencari ramuan yang lain. Makanya kita sebelum membuat anak-anak kreatif, kita dulu yang harus kreatif. Bapak Ibu. Jadi kita sebagai seorang guru yang baik ya tidak akan pernah lelah untuk belajar. Belajar bagaimana sih anak didik saya ini bisa sukses nantinya, bisa menghadapi kondisi di lapangan nanti, kondisi di dunia kerja nanti, gitu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Olivator Rosidi. Saya juga dari Subondo, Pak. Saya temannya Pak Andre, Pak. Tadi sudah tahun tuh, Pak. Andre. Kalau menurut saya, kalau matematika, kalau cuma menghafal, ya sebenarnya boleh juga menghafal. Tapi itu juga harus diulang-ulang, Pak. Maksudnya bukan cuma sekali saja dihafal, terus setelah itu tidak dibaca kembali. Atau bisa juga menghafal dengan cara membaca berulang-ulang. Terus setelah itu perlu juga ada penerapan, Pak. Maksudnya dari itu harus diterapkan. Dan harus banyak latihan, itu kalau setahu saya kalau matematika seperti itu, Pak. Itu dasarnya, Pak. Gitu, Pak ya. Mungkin itu saja. Ya, tidak usah banyak-banyak. Bisa kolaborasi antar jurusan, bisa kolaborasi antar mapel, bisa. Gimana caranya? Nanti kita kasih contoh. Ya, lanjut. Nah, seperti ini Bapak datanya. Jadi menghafal itu apa ya? Kurang berguna ketika masalah lebih rumit seperti matematika. Misalnya dihafali rumus gampang. Tapi kalau sudah dikasih rumus yang lebih jelimet, wes bingung udah. Mau pakai rumus yang mana ini dimasukkannya ini? Ini mau pakai yang mana? Fisika lagi biasanya. Kan seperti itu ya. Kalau fisika kan menyelesaikan masalah itu kan dari satu soal bisa 4 rumus yang dipakai. Kombinasi. Iya betul. Bapak, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.